Kenapa ini kakinya kemana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome to my first ever channel on YouTube. Kalian harus tahu dulu bahwa terakhir pada tahun mungkin 2018-2019 itu bahwa ada lebih dari 3-4-5 jutaan orang yang mengalami amputasi. Ya, jadi amputasi adalah hilangnya atau dipotongnya salah satu bagian tubuh pada manusia yang dikarenakan oleh satu, mungkin karena kecelakaan, yang kedua karena diabetes. Kenapa diabetes? Karena ya tau lah, di Indonesia banyak orang yang makan nasinya banyak tapi lauknya sedikit. Itu dia, karena nasi menyebabkan gula yang berlebih. Karena diabetes bisa dilakukan amputasi juga. So di channel ini kita akan membuat kaki palsu. Di Indonesia itu orang taunya masih kaki palsu ya, tapi sebenarnya di ilmu medis itu kita biasa sebut dengan kata prostetik. Ingat, bukan prostitut. Jadi prostetik kaki adalah salah satu di antara prostetik lain. Salah satunya ada prostetik tangan, prostetik jari, prostetik paha, prostetik bawah lutut, tapi tidak untuk prostetik kepala, karena ketika kepala sudah diamputasi tandanya dia tidak bisa hidup lagi ya. So kita coba untuk membantu mereka dengan membuatkan atau memberikan kaki palsu atau prostetik. Ingat ya, prostetik. Kita mulai hari ini menyebutkan prostetik kaki. Dan di video hari ini kita akan mulai. Jadi ada salah satu rekan kita nih ya, teman kita waktu itu, dia ngasih kabar bahwa ada satu orang, dia itu nggak tahu ya, kayaknya sih ngojek atau dia itu, pokoknya walaupun dia tidak punya kaki di bawah lutut, diamputasi. Saya kurang tahu, kurang paham kenapa, mungkin karena kecelakaan. Tapi nanti kita lihat aja, kita cek, kita asesmen langsung orangnya kenapa. Tapi walaupun si bapak ini tidak memiliki kaki, dia tetap berjuang, tidak putus asa untuk bekerja ya. Penasaran siapa sih bapak ini yang akan kita bantu pada hari ini? Dan katanya sih rumahnya di Kemang nih. Sekarang kita lagi jalan menuju ke Kemang. Jadi tanpa banyak basa-basi, let's go to Kemang. Jadi kita sekarang lagi ada di masjid dulu, karena pas lagi di jalan kita dengar suara azan zuhur. Jadi utamakan dulu salat sebelum kita bekerja. Apapun kerjaan kalian, salat. Oke, let's go. Kita buru dulu. Semoga kita sebentar lagi nyampe. Oh, ada motor. Oke. Mana nih? Kanan kiri nih? Coba kita kanan ya. Ini Pak Zainuddin ya? Iya. Jadi ini Pak Zainuddin nih. Iya. Bapak lagi ngapain ini? Saya lagi warung ini. Oh, warung. Rumahnya mana dekat? Rumahnya ada di belakang itu.
Oh, ke belakang. Iya. Ke sambil jalannya kali ya? Oke, Bisa siap. nggak jalan, Pak? Iya, ini pakai tongkat, Mas. Ya udah ya. Ya ini rumah banget ya? Betul, Mas saya. Di dalam aja kali ya, Pak ya? Oke, silakan. Boleh nggak apa-apa kalau misalnya Boleh. nanya gitu? Iya, ya? boleh. Kenapanya? Ayo, Ayo. bisa sendiri nggak? Bisa. Cuman ada ini, Mas, tolong dibuka itu apa? Oh, Pak. Nih. Dipeknya, Oke, dipeknya. boleh. Baju. Perkenalkan, nama saya Fakhri. Iya, saya Jadi Jenny. kita tetap harus apa namanya COVID, karena sekarang ada COVID, jadi kita harus menaati peraturan protokol kesehatan. Betul ya. Jadi ya Pak, perkenalkan nama saya Fakhri ya Pak ya. Iya, iya. Jadi kita ini dapat informasi nih dari teman saya nih. Jadi katanya temen nih ada di daerah sini, katanya ada yang butuh kaki palsu gitu kan. Betul. Ya kan, Bapak. Ini ngomong-ngomong, kenapa ini kakinya kemana? Kaki saya ini, Mas, di Kok apa? bisa hilangnya kenapa? Nggak apa-apa kalau bercanda ya, Pak ya. Iya. Kenapa ini kakinya bisa hilang? Iya, namanya musibah, Mas. Ini diamputasi nih. Diamputasi, mau nggak mau sudah diamputasi. Tadi saya pertahankan sampai 2 kali 3 operasi. Dokter bilang wah udah nggak bisa dipertahankan nih Pak. Kenapa diamputasinya? Kenapa? Karena musibah kecelakaan tunggal ya. Oh, kecelakaan. Kecelakaan. Oke, jadi Pak Zainuddin ini kakinya hilang kan gara diamputasi gara-gara kecelakaan, guys. Nah, jadi bener kan yang kita bilang bahwa di Indonesia itu paling banyak ya kalau nggak kecelakaan atau diabetes. Semoga musibahnya dijadikan pelajaran ya Pak ya. Amin. Semoga karena musibah ini rezekinya pun jadi Amin. ya pasti ada lah, pasti Iya. ada rezeki pasti. Kalau sudah ngatur ya Pak ya. Iya, emang yang musibah kita nggak tahu, penyakit kita nggak tahu. Oke. Tapi Bapak sebelum udah pernah punya ini kaki palsu? Belum punya Mas. Belum punya. Iya. Tapi pernah punya nggak? Katanya dulu pernah beli Dulu itu. pernah beli. Ya mah Oke. dari teman juga informasinya melalui telepon. Jadi sempat orang telepon orang Bandung. Orang Bandung sempat datang kemari ke alamat saya ngecek langsung diukur. Ya waktu itu sempat beli 4 juta cuman Berapa harganya? 4 juta. 4 juta. Iya. Terus dipakai? Sampai sekarang nggak pakai, nggak masuk sama sekali mau cek saya gitu. Sempat beli dari Bandung. Itu juga informasi dari teman. Jadi ada anak kemarin ya udah pengen punya kaki palsu kayak makan jalan gitu. Buat kerja ya? Buat keripan usaha lagi. Jadi intinya Pak Zaini sebelumnya udah punya pernah beli di Bandung nggak Pak? Iya Bandung. Harganya 4 juta guys. Harga 4 juta tapi ya sampai sekarang Nggak kepakai. jangankan rusak ya, Iya. dipakai pun aja sampai sekarang belum pernah pakai. karena nggak bisa dipakai. Ada Pak, boleh lihat Pak? Ada kaki palsu yang lagi. Bentar. Ya. Kaki palsu mana ambil nih kaki palsu. Oh ini. Nah, ini. Itu dia. Ini ya Pak ya? Bandung iya betul. Oke, jadi ini katanya Pak Zainuddin beli 4 juta ya Pak? Iya Pak. Beli 4 juta dari Bandung, terus orangnya datang ke sini buat ukur. Berapa hari jadi Pak? Ya 2 hari datang, sehari datang ya hampir seminggu kali jalan. Oke, seminggu jadi seorang kesini lagi. Kemarin Bapak baru bawa. Oke, Bapak bayar beli sendiri. Masuk ke saya bayar. Ya, jadi ini penampakannya nih. Tuh, ini bahannya sih apa ya? Busa sih ya. Busa diukur doang. Cuma gitu aja. Kita penasaran nih. Ini kita nyebutnya nih busa ati kalau di Indonesia itu atau EVA ya. Ini bentuknya kaki. Coba Pak pakai. Pak, nggak mahal kalau itu. Nggak bisa sama sekali. Coba ya. Coba Bikin aja ya. Nah, Tuh. waduh. Tuh, Coba jadi nggak lihat pas Mas. Lihat ini aja tuh. Coba ini gimana cara kita pakai kalau misalnya ini Tuh. longgar Oh. terus Iya, bisa terus masuk tumpuannya masuk. sakit pasti sakit. Sakit. ya? Gua jalan juga copot gitu nggak bisa nato. Nah, iya coba angkat. Ini kita angkat tuh langsung. Nah, ini mungkin gini kali ya. Tadi begini, cuman udah nggak ada. Oh, gini tadinya? Iya, nggak berfungsi harus Oh, nahan nih. iyalah. Tapi nggak deket kayak Iya pasti sakit. sakit. Jadi Nggak berfungsi. ini ya, tuh lihat kendor. Ini nggak akan bisa sama Iya. sekali. Di saya gitu sakit. Ini juga udah nggak nempel apa dia kan nyangkat gitu.
Jadi percuma ya. Percuma ya. Bagi saya Beli- 4 juta juga, aduh. Beli 4 juta cuman nggak bisa pakai sama sekali ya. Ya itulah yang namanya berbisnis. Kadang-kadang kita juga apa ya, bingung. Kita berbisnis tapi bisnis itu kita menjual sesuatu yang tidak berguna. Bisa Dengan lepas saya, Pak? penggunanya. Ya boleh lepas saya, Pak. Gimana caranya kalau misalnya Bapak nggak bisa dipakai, gimana cara jalannya? Pun kalau misalnya bisa jalan, ini pun sakit. Sakitnya luar biasa. Kenapa? Di amputasi ini bawahnya ini adalah tulang ya, dan di bawahnya itu ada ibarat komputer tuh kabel-kabelnya, ada nerve-nya. Ketika tulang ini saya ada tekanan, sakit dong Pak. Ya sakit. Itu dia. Jadi kita bikin kaki palsu pun semua ada tekniknya, semua ada ilmunya. Saya bikin kaki palsu atau prostetik kaki ini 5 tahun kuliah ya. Jadi dari mulai patologi, fisiologi, anatomi, semuanya kita pelajarin. Jadi di mana area yang boleh ditekan untuk apa namanya, berat tubuh, dan di mana yang tidak boleh. Karena tulang, di sini ada tulang, ada otot, ada soft tissue, ada lemak, ada nerve. Ketika ada nerve itu ya ibarat kalau misalnya kita begini nggak sakit. Cuma kalau misalnya ada patahan, terus patahannya itu kena nerve-nya, pasti luar biasa sakit. Jadi nggak akan bisa jalan dengan seperti ini. Jadi harapan Bapak apa nih? Ya, harapan saya sih pengen punya kaki yang lebih bagus lagi supaya bisa cepat bisa usaha lagi Mas gitu. Usaha ya, tapi Iya, jangan. usaha, Mas. Tapi kalau misalnya punya, jangan. Saya nggak mau Bapak minta-minta. Oh, kalau Jangan. mau saya nggak ada niat. Contoh. Nah, jadi Pak Zainuddin nggak punya niat, walaupun Betul, dengan Kaki tubuh palsu yang ini, ya. tubuh yang tidak sempurna karena kecelakaan, tapi tidak mau yang namanya minta-minta ya Pak. Baru mau. Harus dulu, Pak. Oke, Itu Mas. baru. Oke, Mas. Setidaknya masih ada apa ya, perjuangan untuk Jalan melanjutkan saya. kehidupan ya Pak ya. Betul Mas. Masa lalu ada masalah Pak ya. Iya, masalah. Nggak ada yang minta-minta ya Pak. Waduh, nggak ada yang. Yang ada kita harus memberi ya nggak? Iya. Iya. Nggak ada yang minta-minta. Kita harus memberi. Nggak ada Jadi niat begitu. nah, permasalahannya nih, kalau disuruh bayar ini kan 4 juta nih, paling kalau kita bikin mahal Pak. Mahal ya. Sudah 4 juta, bisa 10 juta, 15 juta, gimana kalau gitu? Oh gitu ya, makanya. Duit mana kita bingung berusaha. Iya, gimana ya? Sedangkan kita usaha ya kerja begini doang gitu. Ini jutaan gitu. 4 juta aja dulu aja susah ya, Iya, mahal banget ya. pas kita ini Permasalahan itu adalah kaki palsu ini mahal. Ini aja kayak gini 4 juta, apalagi yang bagus bisa 10, 15, bisa 20 juta, 30 juta. Gimana Pak kalau harus bayar? masih kayaknya pengen sih bayar, cuman duit segitu nggak ada yang nyangkut. Ya udah. Iya, Ya, mudah-mudahan insya Allah insya Allah. doain kita aja Pak, Iya. buat Bapak. Alhamdulillah ada yang mau mendanai Bapak nih. Ya. Alhamdulillah. Saya akan cobain, kita kan coba buatkan untuk Pak Zainuddin Kaki gratis. baru lagi. Iya, gratis, pasti bisa jalan. Saya yakin, saya jamin bisa jalan tanpa sakit. Ya, Alhamdulillah. buat Bapak gratis ya. Oke Mas. Oke, Pak. Oke siap. Tapi dipakai, ingat untuk apa? Untuk kerja ya. Usaha. Yes. Jadi selanjutnya kita akan langsung membuatkan Pak Zainuddin prostetik baru. Dan pada dasarnya Ari namanya profesional, dan yang saya tidak bisa bilang itu tidak profesional. Yang profesional arti kata adalah bahwa mereka yang telah belajar atau kuliah atau memiliki berpengalaman. Jadi yang profesional ini melalui tahap atau banyak proses yang dilakukan untuk prostetik palsu atau prostetik. Kenapa? Karena saya boleh pinjam kaki Bapak ya. Oke silakan. Setiap kaki itu yang tadi saya sudah bilang, ada yang namanya tulang, ada yang namanya otot, ada yang namanya jadi, dan masing-masing bentuk kaki orang-orang tuh berbeda-beda, nggak semuanya sama. Jadi kita buatnya custom ya Pak ya. Iya. Ada prosesnya namanya proses pengukuran dan proses pencetakan. Nanti kita akan proses melalui pencetakan ya Pak ya. Pak, ada ini nggak, baskom sama air Bu? Ini kaki amputasi below knee atau di bawah lutut. Jadi amputasi yang dilakukan di bawah lutut ya.
Ini ada lutut, coba yang lurusin Pak. Lurus. Ini ada lutut, bawah lutut, ini ada pergelangan kaki, dan ini ada ini di atas lutut paha. Ya, kita akan mulai di bawah lutut. Pak Zainuddin wajib ada duduk ya, karena kita harus memposisikan kaki Bapak ya. Oke, siap. Coba kita lihat bagaimana Pak Zainuddin dari duduk di lantai ke kursi. Bisa sendiri? Bisa. Kenapa kita butuh baskom dan air? Karena kita akan mencetak. Ini alat cetakan kita. Ini namanya POP bandage. Ini bahan ya semacam kayak semen gitu. Semacam kayak semen. Mungkin kalau orang-orang bikin patung bisa bikin dengan ini ya. Terus kita ada marker atau spidol dan ini namanya measurement tape. Oke, yang pertama adalah proses pembentukan si stump. Kita nyebutnya puntungan atau stump ya. Kita mulai. Ini kita mencari tulang-tulang ya yang keras. Ini adalah tulang-tulang bagian yang tidak boleh disentuh atau tidak boleh dititik beratkan ya. Oke, sekarang Pak Zainuddin sudah memiliki tato ya. Keren tato ya Pak ya. Yang kedua adalah kita harus mengukur volume atau ya, mengukur volume dari kakinya Pak Zainuddin. Yang pertama di sini. Pengukuran selesai, kita akan melanjutkan dengan pencetakan langsung. Oke, let's go. Oke, yang pertama, ini adalah proses pencetakan. Ini nggak usah bawa merek ya. Semoga kita bisa disponsori oleh Polygip ya Mas ya. Kita buka. Ini adalah POP bandage, semen dengan bandage. Bandage itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Waduh, sangat gede. Wah, pas juga. Oke, ini dalam bentuk seperti ini. Ya. Ya, ini bandage. Bandage itu apa ya Mas bahasa Indonesia ya? Apa? Bandage itu apa ini namanya Pak? Ya itulah, pokoknya bandage. Sama cek dari belakang dulu. Perban ya, perban. Iya, perban. Perban. Oke, kita kulit atasnya dulu. Bikin baru lagi nih. Perban.
Jadi apa yang semua kita pelajari di perkuliahan, pengalaman adalah apa yang kita aplikasikan ke pasien kita ya. Kenapa di dunia medis manusia adalah pasien kita dan kita tidak bisa bermain-main dengan klien kita sendiri ya. Karena ketika kita memberikan suatu treatment yang salah, itu tandanya kita melakukan malpraktek, dan itu sangat-sangat berbahaya dan tidak boleh. Oke? Jadi lakukanlah secara profesional dan harus cari orang yang ditangani dengan yang profesional. Oke? Sebagai buktinya ya apa ya yang beli 4 juta itu ya? Iya. Sudah ada contohnya. Tunggu, jadi beberapa menit lagi ini akan mengering. Yang kemarin emang Kayak nggak kapul jadi ya? Mas? Hmm? Yang kemarin kemana? Yang kemarin itu buat ini Bu, buat latihan anak-anak. Yang kemarin kesini itu loh. Iya. Dengan bumi. Udah sih, selesai. Mengering sih ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Lelak saja. Lo Udah. Ah iya. Nggak mau. Sekarang alhamdulillah udah bisa jalan. Penurin. Ngomong dulu nggak ya tadi ya? Ini kita selesai. Boleh. Tadi hapus aja ya Mas ya? Ya. Oke, sekarang kita sudah selesai proses casting atau pencetakan. Dan di sini saya kasih garis. Ini adalah alignment yang dimana fungsinya untuk memberitahu lokasi dari, bukan lokasi, jadi setiap bentuk tubuh manusia garisnya itu berbeda-beda. Di sini ada paha dan ada bawah lutut. Jadi ketika ada yang keluarnya jauh, ada yang masuk ke dalam, ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Jadi garis ini adalah untuk menentukan nanti alignment atau garis yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sekarang kita lepas. Pak, relax coba ya. Oke, siap. Oke, selesai ya. Berbentuk ya. Ini masih di sini masih ada apa namanya? Ini spidolnya tapi di dalam lihat. Ini akan mencetak ke dalam. Dan ada bulu-bulunya. Banyak kok buang ini kan itu yang lecet Mas ya. Iya, buang aja, Pak. Nah, Ini doang lecet. ini namanya negatif kas. Ya, atau cetakan pertama. Nanti untuk selanjutnya kita bikinkan kaki palsunya. Nanti proses mungkin ya bisa kita buat kita apa namanya? Kita pasangkan, kita masukkan ke Alhamdulillah kita sudah selesai pencetakan dan pengukuran untuk pembuatan prostetik kaki palsu untuk Pak Zainuddin. Luar biasa. Pak Zainuddin sangat kalau dibilang sih setelah tadi kita bincang-bincang sangat semangat. Dia nggak pernah mau meminta. Tadi dia bilang saya anti namanya meminta walaupun saya memiliki kekurangan. Itulah mungkin salah satu pelajaran dari hari ini ya, seperti itulah. Walaupun kita hidup dalam keterbatasan fisik dan keterbatasan finansial, tapi tidak ada yang namanya meminta. Pak Zainuddin ingin punya kaki palsu agar beliau bisa kembali bekerja dan ingin usaha itu dia. Semoga berkah buat Pak Zainuddin. Oke, ingat apa yang kita buatkan kaki palsu untuk Pak Zainuddin adalah totally free, tidak ada biaya sama sekali. Dan kita tidak ingin meminta, tapi apabila kalian telah klik tombol subscribe, like, dan channel, berarti kalian sudah membantu Pak Zainuddin, dan mungkin kita bisa akan membantu orang-orang lainnya yang membutuhkan
jelas adalah membutuhkan kaki palsu. Karena durasi yang lumayan banyak nih ya. Jadi yang pertama kita sudah selesai pengukuran, nanti yang kedua kita akan datang lagi ke rumah Pak Zainuddin untuk fitting pertama. Fitting seberapa pas atau seberapa baguskah fitting dari prostetik kita yang buatkan ya. Kita lanjut di part kedua. Sampai jumpa.